Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Yang tidak hadir sekarang siapa? Hadir semua kok ada hadir semua, tapi kok cuma ada 11 orang, yang lainnya pada kemana? Pada kabur tak? Kabur. Biasa Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya silakan KM untuk memimpin berdoa dahulu. Maka KM. Suaranya harus lantang ya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita udah berdoa. Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu tentang, kalian masih pada ingat tentang materi sebelum daripada tentang materi hormat sebelumnya, yaitu tentang kitab-kitab Allah. Apakah masih tahu kitab Allah itu ada berapa? 1. Injil. Yang kedua? Taurat. Yang ketiga? Zabur. Yang keempat? Al-Quran. Alhamdulillah. Biarpun malu-malu tapi ada kepastian. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi hormat dan patuh kepada orang tua. Kenapa di sini kita bahas tentang materi hormat dan patuh kepada orang tua? Karena hormat dan patuh pada orang tua itu sebagai nilai plus buat kita sebagai anak. Buat apa? Setinggi apapun jabatan kita, kalau kita anak tidak hormat dan patuh kepada orang tua, tidak apa-apanya. Bisa dikatakan kita orang atau anak yang tidak ada hasilnya. Setinggi apapun kita jabatan, kalau tidak ada santun kepada orang tua, maka tidak ada suatu keberkahan di dalam Islam. Maka untuk itu kita belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Kompetensi dasarnya sini ada 1.5, meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Terus kompetensi dasar 2.5 menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Isra ayat 23 dan hadis terkait. Yang selanjutnya menyajikan kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh. Tujuan daripada pembelajaran meyakini hormat dan patuh kepada orang tua sebagai kewajiban agama. Selanjutnya menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua guru, implementasi pemahaman surat Al-Isra dan hadis terkait. Terus tujuan yang selanjutnya menjelaskan surat Al-Isra nanti di pertemuan berikutnya. Untuk sekarang kita membahas tentang tujuan menunjukkan perilaku hormat patuh kepada orang tua. Di sini Bapak ada video tentang akibat daripada anak yang tidak patuh kepada orang tuanya. Jangan dilihat yang tampilannya aja ya, tapi kalian harus melihat ilmu atau hikmah dari video tersebut. Mana ya? Ini dikat Pak. Boleh. Kasihan Pak Sandi. Ini luper Pak gitu. Entet. Video anak durhaka kepada kedua orang tuanya.
Kalian lihat dan analisa. Nanti ya, insya Allah. Ibu selalu aja gitu. Kenapa sih gue mesti cari anak ibu? Ya Allah, bicara apa kamu? Ya habisnya ibu hidupnya selalu susah, gak seperti ibu-ibu yang lain. Kalau disuruh milih, ibu juga pengen jadi orang kaya, nah. Tapi Allah Maha tahu jika kondisi seperti ini adalah yang terbaik buat kita. Udah, alasan aja. Gue gak mau tahu kasih uang sekarang. Gak ada, nak. Tinggal ini aja untuk beli beras sama telur buat makan nanti sore. Ya udah, ini aku pakai dulu. Ibu bisa cari lagi. Ya Allah, tolong berikan kesabaran dan kekuatan pada hamba-Mu ini dan maafkanlah sikap anakku. Mungkin dia belum mengerti. Perasaan masih pagi, kok tiba-tiba gelap aja? Kalian jangan keberatan. Hah? Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Ada apa ini? Mau apa kalian? Kita mau beri pelajaran untuk anak durhaka sepertimu. Ini urusan gue sama ibuku, nggak usah ikut campur. Karena kebaikanmu adalah prioritas bagi kita. Tapi gue punya alasan kenapa harus durhaka. Tidak ada alasan untuk durhaka. Seburuk apapun orang tua, mereka harus dihormati. Jika tidak kenapa? Hah? Jawab. Kurang ajar. Berani kamu ya? Sabar Juli, biar aku kasih tahu. Durhaka pada orang tua bisa membuat Allah murka dan menurunkan azabnya di dunia. Terlebih lagi, durhaka dapat menyebabkan sholat kamu tidak diterima oleh Allah. Durhaka juga bisa menghalangimu masuk surga. Gak usah ceramah, enggak takut. Kali ini jangan halangi gua. Ya, ya. Ini baru kita yang ngasih pelajaran. Gimana kalau Israel datang? Hah? Baik, aku mengerti. Maafkan aku. Minta maaf pada ibumu. Dan ingat, jangan sekali-kali Iya, aku mengerti. Tuh, maafkan aku. Aku telah menyakiti perasaanmu selama ini. Tidak apa-apa, nak. Ibu baik-baik aja kok. Ibu baik banget. Aku malah durhaka kepada ibu. Maafkan aku. Tidak apa-apa, nak. Apa yang kalian lihat dari video tersebut? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya? Ya, Pak. Silakan. Mohon maaf Pak. Ya. Setelah saya mengamati video tentang akibat durhaka kepada kedua orang tua, Iya. saya merasa ngeri gitu. Iya. Tersentuh hati saya. Iya. Yang menjadi pertanyaan buat saya, Iya. apakah kita harus terus berbakti kepada kedua orang tua sampai kita meninggal? Iya. Terus itu. Itu Pak. Iya. Mungkin gini pertanyaannya. Nasrullah ya namanya ya? Ya Pak. Nasrullah pertanyaannya gini. Dia sudah menonton video ini, dia analisa, dia amati, hatinya terketuk. Apa timbul pertanyaan, apakah Nasrullah harus terus berbakti sampai akhir hayat kepada kedua orang tuanya? Itu mungkin ya, Ya. pertanyaannya. Ada yang mau menjawab dari kalian? Maaf Pak, izin jawab. Boleh. Menurut saya Ya. sebagai anak kita Ya. wajib berbakti kepada kedua orang tua kita Ya. walaupun kita sudah berkeluarga. Ya. Dengan seizin suami, kalau saya sebagai istri, Ya. insya Allah suami atau istri kita bisa memakluminya. Amin. Dan Ya. amin. Bisa dimengerti, bisa dipahami? Siap, paham Pak. Ya, alhamdulillah. Oh. Yang lainnya paham apa yang dipaparkan dari video tersebut? Paham. Pertanyaan Nasrullah kalian pahami? Udah paham semua? Sudah. Jawabannya? Sudah. Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya. Kita dulu Pak. Kalian amati video berikutnya tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua kalian. Tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Silakan amati kalian Kepada orang tua dan analisa nantinya. Kemudian yang kedua, pentingnya
Hormat dan patuh kepada guru meliputi cara berbakti kepada guru dan hikmah berbakti kepada guru. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Sebagai muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, baik itu ibu maupun ayah. Karena di dalam Al-Quran pun Allah SWT tidak hanya memerintahkan kita untuk beribadah, akan tetapi ada juga perintah Allah untuk berbakti kepada orang tua. Sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Di samping lain ada sebuah hadis dari Abdullah radhiyallahu anhu. Qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyu? Qala birrul walidain. Qala thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Rasul menjawab, sholat pada waktunya. Aku berkata lagi, kemudian apa ya Rasul? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku berkata, kemudian apa ya Rasul? Rasul menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Imam An-Nawawi, birrul walidain yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira. Di antaranya yaitu yang pertama, mentaati segala perintah orang tua kecuali dalam hal maksiat. Kemudian yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan oleh orang tua atau yang diberikan oleh orang tua. Ketiga, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Berikutnya, bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Yang pertama, melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Kemudian yang kedua, merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun. Ketiga, merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Keempat, rela berkorban untuk orang tua. Kelima, meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu. Dan yang keenam, berbuat baik kepada orang tua walaupun bukan wasiat dan menyelesaikan hak adat atau hutang atau perjanjian. Bila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan ridho. Ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Keempat, berbakti kepada kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang Apa yang tersirat dari video tersebut? Ada yang mau bertanya? Apakah atau mau presentasikan atau gimana? Dari kalian, teman-teman kalian, ada? Saya Pak izin bertanya. Oh, boleh. Setelah saya mengamati video tentang hormat dan patuh kepada orang tua, Ya. pertanyaannya, kenapa kita sebagai anak harus hormat dan patuh kepada orang tua, dan sebutkan cara kita berbakti sewaktu kita masih jadi pelajar. Ya. Jadi pertanyaan Amar ya, Ya Pak. itu sudahnya melihat video ini, Amar hatinya tersirat, ada suatu unek-unek mungkin.
Dia bertanya, apakah kita harus berbakti kepada orang tua? Terus sebutkan contoh berbakti kita sebagai pelajar. Dari kalian ada yang mau menjawab? Silakan. Bisa menjawab, Pak. Oh, ya silakan. Menurut saya, berbakti kepada kedua orang tua sudah menjadi kewajiban kita karena orang tua kita sudah membimbing dan membina serta membiayai kita sampai saat ini. Iya. Karena kita sebagai pelajar, cara berbakti kepada kedua orang tua kita yaitu dengan tidak berbohong, terus juga tidak minggat ataupun dari rumah berangkat sekolah tapi sampai sekolahnya tidak hadir. Iya, iya. Ya, itu gimana Mar? Puasnya? Puas, Pak. Oke. Yang lain gimana? Jawaban dari Mala? Ya, intinya Mala menjawab, Bapak menambahkan aja, kita berbakti kepada orang tua itu harus terus berbakti. Biarpun kita sibuk, biarpun kita dalam keadaan apapun, hormat dan patuh kepada orang tua nomor satu. Apalagi seorang laki-laki itu akhir hayat lebih daripada seorang perempuan. Kalau perempuan terhalang oleh suaminya, ya kalau perempuan terus gimana contohnya kita berbakti kepada orang tua kita semasa pelajar, yaitu kalian dengan secara tidak langsung kalian mentaati aturan di sekolah. Kalian untuk video yang ketiga, apakah ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Oke, siap. Silakan. Pak, apakah kita selaku murid harus hormat kepada guru? Mereka kan bukan orang tua kita. Mohon penjelasannya. Oke. Pertanyaan kita ya. Ya. Pertanyaannya apakah kita sebagai siswa wajib untuk menghormati guru? Sedangkan guru tersebut bukan orang tua kandung kita. Ya, itu pertanyaannya barangkali. Barangkali ada yang mau menjawab dari kalian? Saya Pak. Oke, Saya siap. coba menjawab Pak. Ya, boleh. Guru Iya. orang tua kita di Guru itu orang tua kita di sekolah. guru Ya. Terus? Ya mungkin Aris mungkin gugup mungkin karena yang bertanya pacarnya mungkin. Jadi Aris kalau pacarnya menjawab bertanya, Aris sebagai pacarnya harus menjawab gitu ya. Ada yang lain? Gak ada? Bapak aja ya. Pertanyaan dari Pita, apakah kita harus berbakti kepada guru sedangkan beliau itu bukan orang tua kita? Ya harus berbakti karena guru itu kan dari segi ilmu dia pewaris para nabi. Yang kedua, biarpun bukan orang tua kita, beliau adalah orang yang ikhlas beramal karena Allah. Yang ketiganya selalu membimbing dan memberikan ilmu kepada kita. Maka kita sewajarnya dan sepatutnya untuk menghormati dan berbakti kepada guru tersebut. Paham semuanya? Paham. Apa yang disampaikan? Riz, paham Riz? Oke, semuanya. Udah. Kalau udah seperti itu, udah paham, silakan kalian presentasikan. Waktu kalian mempresentasikan per kelompok. Nanti kalian ke depan ke sini presentasikan tiap kelompoknya itu presentasikan minimal 5 menit. Paham maksud Bapak? Oke, silakan. Kelompok pertama silakan maju ke depan. Siapa kelompok pertama? Yang ikan di depan. Maka yang udah Bapak tugaskan kelompok pertama silakan maju ke depan dan presentasikan apa yang ada di benak kalian. Silakan maju. Berapa orang sih? 3 orang. So, silakan maju. Mangga, nih. Silakan. Yang mau jadi jubirnya silakan siapa? Oh siapa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan
akibat durhaka kepada kedua orang tua. Jadi setelah kita melihat atau menganalisis tentang video durhaka kepada kedua orang tua, kami merasa terpanggil atau tersentuh hati kami untuk lebih taat kepada orang tua, karena kami tahu menjadi anak durhaka itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pertanyaan. Itu mungkin presentasi dari kelompok pertama. Luar biasa bagus. Kita lanjut ke kelompok yang kedua. Silakan, kelompok kedua presentasikan. Setelahnya kalian melihat video tadi. Mangga, silakan. Silakan kalian menggunakan bahasa kalian sendiri. Asal jangan bahasa binatang aja. Silakan, mangga. Yang lainnya menyimak apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil analisis tentang video hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Dari video tadi kami bisa tahu bahwa perilaku yang harus dipatuhi terhadap orang tua, baik orang tua yang masih ada dan orang tua yang sudah meninggal juga. Ya, silakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, tepuk tangan. Itu presentasi dari kelompok 2. Biarpun agak malu ya. Teman-teman yang lain pada diam aja. Aku bantu. Harus ya, tapi gak apa-apa. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya lebih baik lagi. Kita lanjut presentasi kelompok 3. Silakan maju ke depan. Ya. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil analisis dari video yang tadi telah ditayangkan, yaitu mengenai hormat dan patuh kepada guru. Setelah kita amati untuk menghormati kepada guru, mungkin sebagian besar dari anak-anak atau pelajar yang lain mungkin masih ada yang tidak menerapkan hal-hal tersebut yang tadi ditayangkan di video. Untuk kedepannya kita bisa mengambil pelajaran bahwa poin-poin yang tadi disampaikan itu sangat penting untuk kedepannya. Mungkin cukup sekian penyampaian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk tangan. Itu presentasi dari teman-teman kalian. Ya, jadi dari materi hormat dan patuh kepada guru, ya, hormat dan patuh kepada guru, intinya kita sebagai anak harus patuh sampai akhir hayat. Kalau orang tua kita udah tua, orang tua kita udah bisa dikatakan udah lesu, letih dan sebagainya. Kesimpulan daripada 3 video tersebut Bapak perjelas. Yang pertama, kita berbakti itu sepanjang hayat. Biarpun kita dalam keadaan misalkan udah berkeluarga atau gimana, maka kita jangan meninggalkan orang tua. Karena kehidupan kita di alam dunia itu harus pengen ada suatu keberkahan. Maka kita dengan kuncinya harus selalu berbakti kepada kedua orang tua. Terus yang kedua, kita harus patuh kepada guru. Jangan sampai melihat ini guru ini misalkan seperti ini. Jangan dilihat guru tersebut dari misalkan tampilannya, tapi lihat yang dia bawanya apa.
Lihat dia memberikan apa kepada kita. Itu yang harus, jangan sampai kejelekan guru kita tiru. Yang kita tiru kebaikannya. Itu saja dari Bapak. Mungkin pertemuan sekarang sampai cukup di sini. Mudah-mudahan kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Sebelum Bapak tutup ini acara, kalian silakan masuk ke Google Form dulu untuk tugasnya. Di sini ada tugas menjawab pertanyaan 10 soal di Google Form. Itu formnya ada. Kalian tinggal jawab apa yang sudah dipaparkan Bapak tadi. Mudah-mudahan kalian bermanfaat. Silahkan kalian jawab dulu sebelum Bapak tutup tugas akhirnya. Jangan nyontek ya. Iya Pak. Udah dipersiapkan. Jawabnya 10 menit ya. Iya Pak. Di kertasan. Udah beres. Udah tutup acara ini. Alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang berkenan dari saya, mohon dimaafkan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi